Kerajaan Tarumanegara terpahat dalam sejumlah prasasti. Tarumanegara berjaya pada masa Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara terletak dekat dengan pantai utara daerah Jawa Barat. Berdirinya kerajaan ini diperkirakan pada abad ke-4 Masehi. Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Indonesia, meski bukan yang paling awal. Tarumanegara ialah kerajaan yang pernah menguasai kawasan yang kini menjadi wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Sebelum lanjut, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Mistis Channel. Pada abad ke-5 Masehi, Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan di bawah pimpinan Raja Purnawarman. Ia dikenang di beberapa prasasti sebagai raja yang menggerakkan sejumlah proyek raksasa. Sekitar tahun 419 Masehi, Raja Purnawarman memulai sebuah mega proyek infrastruktur di Sungai Citarum, kali terpanjang di tanah Pasundan. Sungai yang mengalir dari Bandung hingga Karawang tersebut dikeruk untuk kebutuhan irigasi, sekaligus mengurangi potensi banjir. Pengerukan Citarum hanya satu dari sederet proyek besar di masa Raja ketiga Tarumanegara yang naik tahta sejak 12 Maret 395 Masehi tersebut. Cucu pendiri Tarumanegara, Jaya Singawarman 358–382 Masehi, itu sepertinya mencintai sungai dan memperhatikan betul upaya mencegah bencana banjir. Lain itu, perekonomian Tarumanegara memang bergantung pada pertanian, sehingga sungai mempunyai peran vital. Selama dekade kedua abad ke-5 Masehi, Purnawarman tercatat menelurkan sedikitnya 5 proyek besar untuk membenahi aliran sungai demi menangkal banjir, terutama di wilayah yang saat ini bernama Jakarta. Terbentuknya Sungai Gomati yang kini dikenal dengan nama Kali Cakung, jadi salah satu bukti keseriusan Purnawarman membentuk peradaban sungai di wilayah kerajaannya. Berkat upaya itu, Purnawarman dihormati oleh rakyat Tarumanegara. Saluran yang telah berhasil dibuatnya bersama masyarakat secara gotong royong telah memberikan dampak besar terhadap ekonomi rakyat Tarumanegara dan juga kerajaan. Daftar prasasti peninggalan Tarumanegara. Sumber informasi utama tentang kiprah Raja Purnawarman dan perkembangan Tarumanegara jadi kerajaan besar pada belasan abad silam terdapat di sejumlah prasasti kuno yang ditemukan pada masa modern. Hingga saat ini, ketika sisa-sisa karya besar Raja Purnawarman masih bisa dijumpai di keberadaan sungai yang awalnya adalah kanal buatan, seperti Kali Cakung dan Kali Bekasi atau yang dulu disebut Sungai Candrabhaga, setidaknya telah ditemukan 7 prasasti kuno peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Berikut daftar 7 prasasti peninggalan Tarumanegara yang sudah ditemukan. 1. Prasasti Ciaruteun. Batu prasasti ini ditemukan di situs Ciaruteun, sekitar 19 km sebelah barat daya kota Bogor, dan berada di ketinggian 320 meter di atas permukaan laut. Belakangan, batu prasasti Ciaruteun dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi, yakni lokasi keberadaannya saat ini di Kampung Muara, Ciaruteun Hilir, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Ditemukan di pinggir sungai Ciaruteun dan dekat muara Kali Cisadane. Pada batu tersebut tertulis huruf Palawa berbahasa Sansekerta. Terdapat 4 baris tulisan di prasasti yang terukir di permukaan batu andesit dengan tinggi 151 cm, diameter atas 72 cm, dan diameter bawah 134 cm tersebut. Di prasasti Ciaruteun ada pula gambar bermotif laba-laba dan pahatan sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Pahatan 2 telapak kaki Purnawarman itu diduga melambangkan kekuasaan atas sebuah daerah tempat prasasti Ciaruteun ditempatkan. Pahatan itu juga melambangkan kekuasaan dan eksistensi Raja Purnawarman yang dihormati layaknya seorang dewa. Berdasarkan bentuk tulisannya,
Prasasti Ciaruteun diperkirakan dipahat pada abad ke-5 Masehi. Namun, hingga kini belum semua tulisan di Prasasti Ciaruteun dapat dipahami maksudnya. Makna sebagian pahatan tulisan di Prasasti Ciaruteun belum bisa dipahami karena dibuat dengan model penulisan aksara kursif dan bentuknya tidak sama dengan huruf Palawa standar di kalimat yang sudah bisa dipahami maksudnya. 2. Prasasti Jambu. Prasasti di atas batu yang berisi tulisan Palawa dan berbahasa Sansekerta ini dikenal juga sebagai Prasasti Koleangkak. Prasasti ini ditemukan dari sebuah perkebunan jambu di Bukit Koleangkak, area yang berjarak 24 km sebelah barat dari kota Bogor. Prasasti yang terpahat di atas batu andesit berupa segitiga dengan panjang sisi tidak sama itu pun memuat tanda sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Pahatan tapak kaki sang raja di Prasasti Jambu dipahami sebagai lambang pujian terhadap kekuasaannya. 3. Prasasti Kebon Kopi. Ditemukan saat penebangan hutan untuk perluasan perkebunan kopi di area Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang, Bogor. Prasasti Kebon Kopi memuat tulisan beraksara Palawa bahasa Sansekerta dan gambar sepasang telapak kaki gajah. Huruf pada Prasasti Kebon Kopi terlihat lebih kecil daripada Prasasti Ciaruteun. Pahatannya juga tidak terlalu dalam. 4. Prasasti Muara Cianten. Batu yang berbentuk oval ini ditemukan di Bogor. Tulisan huruf ikal atau sangka di batu tersebut belum dapat dibaca hingga saat ini. Prasasti Muara Cianten ditemukan di area yang berjarak 600 meter dari lokasi penemuan batu Prasasti Kebon Kopi. Ia ditemukan di tepi Sungai Cisadane dan berjarak kurang lebih 50 meter ke muara Kali Cianten. Prasasti Muara Cianten masih berada di tempat asalnya dan kondisinya kurang terawat. Prasasti di kawasan Kampung Muara, Desa Ciaruteun, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor ini kerap terendam ketika aliran Sungai Cisadane dan Kali Cianten meluap. 5. Prasasti Pasir Awi. Di Prasasti Pasir Awi terdapat piktograf bergambar sebatang dahan, daun, ranting dan buah yang dipercaya sebagai gambaran angka tahun. Prasasti Pasir Awi pun memuat pahatan dua tapak kaki yang tidak berdekatan, satu menghadap ke arah utara dan satu lagi ke timur. Pahatan tersebut diyakini menggambarkan dua tapak kaki milik Raja Purnawarman. Tidak ditemukan adanya aksara yang dapat dibaca di Prasasti Pasir Awi. Maksud dari pahatan pada batu tempat prasasti berada juga belum dapat diartikan secara pasti oleh para peneliti. Beberapa bagian di permukaan Prasasti Pasir Awi juga sudah aus. Berbeda dari 6 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara lainnya yang berada di dekat aliran sungai, Prasasti Pasir Awi justru ditemukan di atas bukit dengan ketinggian 559 meter di atas permukaan laut. Prasasti ini ditemukan di lereng selatan Bukit Pasir Awi yang sekarang merupakan kawasan hutan perbukitan sebelah barat Cipamingkis yang masih termasuk wilayah Kabupaten Bogor. Keberadaan prasasti ini sudah diketahui sejak tahun 1864, tetapi sampai sekarang masih berada di tempat penemuannya semula. 6. Prasasti Cidanghiang. Prasasti Cidanghiang memuat dua baris tulisan bahasa Sansekerta yang dibuat dengan huruf Palawa. Tulisan di Prasasti Cidanghiang yang berukuran relatif besar masih mudah dibaca, meski bagian atas sebelah kanan batu pecah, dan ada beberapa inskripsi yang lenyap. Isinya pujian terhadap Raja Purnawarman. Inilah tanda keperwiraan, keagungan dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia, Yang Mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja-raja. Demikian arti inskripsi dalam Prasasti Cidanghiang. Tulisan di Prasasti Cidanghiang atau disebut juga Prasasti Munjul membuktikan bahwa kawasan Banten dahulu masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara pada era Raja Purnawarman. 7. Prasasti Tugu. Batu tempat Prasasti Tugu terpahat berisi tulisan sangat panjang, melingkar, dan memuat banyak informasi.
Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Raja Purnawarman. Prasasti Tugu menerangkan 2 proyek di masa Raja Purnawarman yang hasilnya kini masih terlihat. Kedua mega proyek itu ialah penggalian kanal untuk aliran Sungai Candrabaga oleh Raja di Rajaguru dan pembuatan saluran air baru untuk Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km. Kanal untuk Sungai Gomati digali pada tahun ke-22 masa pemerintahan Raja Purnawarman dan selesai hanya dalam waktu 22 hari. Dulu sungai yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat Raja Purnawarman untuk mengalirkannya ke laut. Setelah sungai ini sampai di istana kerajaan yang termasyhur, demikian arti sebagian inskripsi berhuruf Palawa dan berbahasa Sansekerta yang terpahat di 5 baris tulisan dalam Prasasti Tugu. Meskipun tidak tercantum angka tahun, bentuk huruf Palawa di Prasasti Tugu menunjukkan bahwa inskripsi tersebut dibuat pada pertengahan abad 5 Masehi. Huruf Prasasti Tugu juga mirip dengan yang tertulis di Prasasti Cidanghiang. Batu Prasasti Tugu tidak hanya memuat tulisan, melainkan juga pahatan gambar tongkat berujung mirip trisula. Gambar tongkat tegak lurus itu menjadi pembatas untuk setiap baris tulisan di batu Prasasti Tugu. Itulah sedikit ulasan tentang Raja Purnawarman, penguasa kerajaan Tarumanegara dan prasasti peninggalannya. Sobat Mistis, tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.